Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurma Kartikasari dari Pendidikan Fisika UNJ. Di sini saya akan membersamai adik-adik dalam belajar bersama dengan fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai momentum dan impuls. Mari langsung saja kita bahas. Momentum dan impuls. Kompetensi dasar pada materi ini adalah sebagai berikut. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menyebutkan pengertian momentum dan impuls serta hubungan momentum dan impuls. Kedua, menjelaskan pengertian momentum dan impuls serta hubungan momentum dan impuls. Dan yang ketiga, mengimplementasikan hubungan momentum dan impuls serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi, pernahkah kalian memperhatikan tabrakan dua buah mobil di jalan raya? Bagaimana keadaan mobil tersebut? Atau pernahkah kalian memperhatikan seseorang yang sedang bermain baseball? Kemana arah bola tersebut setelah dipukul? Atau arah bola biliar setelah bertumbukan? Kira-kira apa kesamaan ketiga peristiwa tersebut? Ketiga peristiwa tersebut berkaitan dengan momentum dan impuls. Lalu, apakah yang dimaksud dengan momentum dan impuls itu? Mari kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah momentum. Momentum dapat dibilang sebuah ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Momentum sendiri merupakan hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda. Karena memiliki arah kecepatan, maka momentum juga merupakan besaran vektor, yang dimana arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Untuk persamaan momentum dapat dituliskan sebagai berikut, P sama dengan M kali V, dimana P merupakan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Supaya lebih memahami konsep momentum, maka perhatikan kasus berikut. Terdapat seekor gajah dengan massa 700 kg dan seorang anak dengan massa 50 kg. Jika gajah dan anak bergerak dengan kecepatan yang sama, maka menurut rumus momentum P sama dengan M dikali V, maka untuk gajah, karena massa gajah besar, maka momentum gajah juga besar. Kemudian untuk anak, karena massa anak kecil, maka momentum anak tersebut juga kecil. Ini menandakan bahwa massa sebanding dengan momentum. Artinya, jika massa suatu benda besar, maka momentum benda tersebut juga besar. Hal tersebut sama seperti kasus gajah dan anak. Kita lebih sulit menghentikan gajah karena gajah memiliki massa yang lebih besar daripada seorang anak. Kemudian untuk kasus kedua, terdapat dua buah mobil dengan massa yang sama, mobil A dan mobil B. Untuk mobil A memiliki kecepatan 100 km per jam dan mobil B 20 km per jam. Menurut persamaan momentum, P sama dengan M dikali V, jika massa tersebut sama, maka untuk mobil A, karena kecepatan mobil A besar, maka momentum mobil A juga besar. Kemudian untuk mobil B, karena kecepatan mobil B kecil, maka momentum mobil B juga ikut kecil. Hal ini menandakan bahwa kecepatan berbanding lurus dengan momentum. Di mana jika kecepatan suatu benda besar, maka momentum benda tersebut juga ikut besar. Hal ini menandakan bahwa benda yang memiliki kecepatan lebih besar jauh lebih sulit kita hentikan dibanding dengan benda yang memiliki kecepatan lebih kecil. Karena momentum merupakan besaran vektor, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat dua buah momentum P1 dan P2 pada sudut tertentu, maka total momentum tersebut dapat kita hitung menggunakan persamaan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 kali P2 cos theta. Yang dimana P total merupakan momentum total, P1, P2 merupakan vektor momentum 1 dan 2. Untuk latihan soal adalah sebagai berikut. Sebuah sedan dengan massa total termasuk pengemudinya 400 kg bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. A. Tentukan momentum mobil sedan saat itu. B. Tentukan momentum mobil sedan jika kecepatan mobil menjadi 72 km per jam.
Untuk penyelesaiannya, diketahui massa benda atau M yaitu 400 kg, kemudian V1 sama dengan 54 km per jam atau sama dengan 15 meter per sekon, kemudian untuk V2 yaitu 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian ditanya A, P atau momentum benda tersebut, dan B, momentum benda saat V sama dengan 72 km per jam. Untuk penyelesaiannya yang A, momentum atau P sama dengan M dikali V, yaitu 400 dikali 15 sama dengan 6000 kg meter per sekon. Kemudian yang B, momentum atau P sama dengan 400 kali 20, yaitu 8000 kg meter per sekon. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengenal tentang impuls. Apakah itu impuls? Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Impuls sendiri merupakan hasil perkalian gaya dan selang waktu saat gaya bekerja. Persamaan impuls dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan Newton sekon, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Agar lebih memahami konsep impuls, perhatikan skema berikut. Berikut adalah video seseorang yang tengah menendang bola. Sebagai contoh, terdapat sebuah bola di mana bola tersebut dikenai gaya eksternal. Hal ini menyebabkan bola melambung ke depan. Jika digambar dalam sebuah grafik, maka menjadi grafik seperti berikut ini, yang dimana sumbu Y adalah gaya eksternal yang mengenai suatu benda, sedangkan untuk sumbu X yaitu waktu, di mana terdapat T1 dan T2. Sebelum T1 nilai gaya adalah 0, artinya gaya eksternal belum mengenai bola tersebut. Setelah T1, nilai gaya menjadi naik drastis pada titik tertentu. Hal ini menandakan bahwa bola sudah menerima gaya eksternal, namun benda belum bergerak. Saat ini bola mengalami deformasi bentuk. Selanjutnya nilai gaya turun drastis mencapai titik 0. Saat ini bola mulai bergerak, namun masih bersentuhan dengan gaya eksternal. Deformasi bentuk pada bola pun juga sudah berkurang. Pada saat T2 nilai gaya adalah 0. Saat ini bola sudah meluncur ke depan tanpa dikenai gaya eksternal. Berikut adalah skema bentuk grafik impuls. Selanjutnya nilai impuls dapat dicari dengan mencari luas area yang dibatasi oleh kurva dan sumbu T. Jika kurva memiliki persamaan Vt, maka nilai impuls dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan Ft dt dari T1 hingga T2. Untuk mempermudah, kita dapat menggunakan gaya rata-rata, maka nilai F ini sama antara T1 dan T2. Maka luas areanya berbentuk persegi panjang. Dan untuk persamaan impuls didapat I sama dengan F dikali dalam kurung T2 min T1. Selanjutnya, apa penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada matras. Matras digunakan untuk memperlama selang waktu bekerjanya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika dibanting. Selain matras, terdapat juga pada sarung tangan tinju, airbag pada mobil, dan helm yang sering kita pakai. Baik, itu tadi 4 contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita berlatih contoh soal mengenai impuls. Contoh soalnya, sebuah bola kasti bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 8000 Newton selama 0,004 sekon. Tentukan besar impuls gaya pada bola. Untuk penyelesaian soalnya diketahui kecepatan atau V 80 meter per sekon, gaya atau F 8000 Newton, dan T 0,004 sekon. Kemudian ditanya I. Untuk impuls kita menggunakan rumus F dikali delta T. Langsung masukkan saja. 8000 dikali 0,004 menghasilkan 32 Newton sekon. Jadi besarnya impuls gaya pada bola adalah 32 Newton sekon. Baik adik-adik, jadi kita sudah mempelajari konsep momentum dan konsep impuls ya. Selanjutnya, apa sih hubungan momentum dan impuls? Mari kita pelajari hubungan momentum dan impuls. Momentum atau P sama dengan M kali V,
dan impuls atau I sama dengan F dikali delta T. Apa hubungan keduanya? Yang pertama, kita ketahui bahwa nilai gaya atau F itu sama dengan M dikali A, massa dikali dengan percepatan. Kemudian untuk percepatan dapat kita tulis delta V per delta T. Kemudian kita kalikan silang F kali delta T sama dengan M kali delta V. F kali delta T di sini adalah impuls dan delta V V2 min V1. Kemudian kita kalikan menjadi I sama dengan M V2 min M V1. Kita ingat bahwa M dikali V yaitu P, sehingga menjadi I sama dengan P2 min P1. P2 dikurangi P1 adalah delta P, sehingga impuls atau I adalah perubahan momentum atau delta P. Kemudian yang terakhir ringkasan materi. Yang pertama ada momentum. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Untuk persamaan momentum dapat dituliskan P sama dengan M dikali V. Kemudian yang kedua adalah impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Untuk rumusnya dapat ditulis I sama dengan F kali delta T. Kemudian yang terakhir hubungan momentum dan impuls. Untuk hubungan keduanya dapat dituliskan I sama dengan delta P, yaitu impuls adalah perubahan momentum. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik dapat menerimanya dengan baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.